dia ada kewajiban zakat. Nah, ini bagi orang yang banyak emasnya atau yang banyak uangnya, miliarder atau ratusan juta tabungannya, ini perlu belajar. Kewajiban zakat di sini syarat wajib zakat nakden, emas dan perak atau yang punya banyak tabungan rupiah. Yang pertama, anta yakuna hulyan mubahan. Hendaknya perhiasan apa itu emas-emasannya itu bukan perhiasan yang mubah. Kalau perhiasan yang mubah tidak terhitung. Masalah perhiasan istrinya itu gelamnya atau cincinnya istri, itu tidak dihitung. Yang dihitung yang selain perhiasan yang mubah. Tapi kalau sesuatu perhiasan yang tidak mubah, yakni yang makruh atau yang haram, apalagi misalnya perhiasan yang makruh itu seperti tembelan-tembelan dengan emas, jarang ada ya, misalkan tembelan-tembelan dengan emas, ataupun seperti perhiasan yang tidak dipakai, mungkin punya apa itu, vase bunga itu terbuat dari emas misalnya. Ini orang kaya saudagar di luar biasa, sampai perabotannya, mesin cucinya, kulkasnya dari emas misalkan. Ini seperti ini, perbuatan perabotannya dari emas-emasan semua, piringnya, lemarinya lagi gitu. Yang tidak dipakai cuma buat itu, bukan dipakai buat yang mubah, perhiasan mubah, maka ini dihitung. Begitu juga dalam apa yang dipakai perhiasan yang haram. Ini seperti masuk laki-laki yang pakai emas tidak boleh, itu dihitung. Atau seperti perempuan yang pakai emas tapi israf berlebihan, pakai gelang sampai 100 di tangannya misalkan. Jadi ujung sini sampai ke atas, ini emasnya wah luar biasa, ini orang kaya ini. Ini kan berlebihan ini, saking banyaknya emasnya. Nah ini dihitung ini dalam masalah emas dan perak. Yaitu bagaimana dia, syaratnya juga yang kedua, anja bukan nisab, mencapai nisab. Yang pertama, bukan perhiasan yang mubah, tabungan, simpanan atau barang-barang perabotan itu terhitung. Kedua, mencapai nisab. Nisabnya kalau emas 84 gram emas, kalau perak 588 gram. Kalau kita punya emas seukuran 84 gram atau lebih, maka itu terkena zakat, wajib zakat. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya zakatun naqd berlalu 1 tahun penuh mencapai nisab. Jadi mencapai nisab dihitung. Misalkan tanggal 1 Dzulhijjah punya emas 84 gram emas, berhitung tanggal 1 Dzulhijjah, terus sampai tanggal 1 Dzulhijjah tahun depan emasnya itu mencapai 84 gram ke nisab ya, maka ini dibayarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Begitu juga uang, berapa per gramnya emas itu? Misalkan saya kurang tahu ya, emas misalkan 2 juta misalkan. Kalau 84 juta, 84 gram berarti 168. Kalau dia punya uang 168 juta, masalah tabungannya. Terus masuk itu ya, dihitung ya, sampai Dzulhijjah punya uang 100 atau 200 juta lah. Kemudian terus sampai dia 1 Dzulhijjah tahun depan masih punya tabungan lebih dari 168 juta, jadi tetap 200 juta misalkan tabungan, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa 2,5%-nya?
repot mengambil itu uangnya. Soalnya bukan uang sendiri. Nggak kelihatan soalnya ini. Pinter nggak kelihatan. Kalau kelihatan cepat gitu. 10%-nya 200 itu lebih kaya. Bagi 4. Misalnya mas, berarti duit itu mas dan duit Jakarta ya? Jakarta gimana? Jadi mas jadi duit dari mas jadi duit. Bangun nih saudara-saudara dibangun nih. Pelintas saya jual bagi lagi. sarung rumah kali jadi. Enggak. Bagi sarung limpah Jakarta itu 2,5%. Selamatan. Bentuk mas membentuk uang. Kasih buka bersama di kita bisa. Ya lah ya makanya apa sendiri apa perhatikan global gitu kan. Nah ini diberikan zakatnya 2,5%. Kalau mencapai nisab selama 1 tahun. Yang miliarder Anda jangan kikir, sampaikan haknya kepada yang berhak menerima zakat, fakir dan miskin. Ini zakat dalam nakden, emas dan perak, atau tabungan-tabungan dolar rupiah. Yang keempat bisa dipahami ya. Yang keempat zakatul ma'din. Zakatnya barang tambang. Al-ma'din huwa ma yustakhraju minal ardi bi mu'alajatin minal makani alladhi khalaqallahu fi biwasitatil alat. Ma'din ini barang tambang, zakatnya barang tambang yang diambil, dikeluarkan dari bumi dengan proses dari suatu tempat yang Allah ciptakan dengan perantara alat-alat. Ya, tambang emas ini yang tahu kadang-kadang Kalimantan atau Papua, atau mungkin ada di Wuluan di dekat Pak Wulu kan tuh ada ya. Coba didatangi rumahnya Pak Wulu. Kita lagi digali rumah belakangnya Pak Wulu di Wuluan tuh gemuk itu ada emas itu. Nah ini kalau digali proses ternyata keluar ada 100 gram emas dapatkan. Nah ini ada kewajiban zakat. Syaratnya zakatul ma'din yang barang tambang seperti ini, yang pertama hendaknya emas dan perak. Barang tambangnya itu emas dan perak yang didapatkan. Kalau barang tambang yang dicari dapatnya tembaga atau dapatnya pisang misalkan, dibuat keripik pisang. Kalau batu, nah dibuat cincin kalau batu. Kalau dapat batu dibuat cincin aja. Tapi kalau tambang selain emas dan perak, perhiasan permata gitu enggak? Emas dan perak yang wajib zakat. Kemudian yang kedua an-yakuna nisaban, hendaknya mencapai nisab emas dan perak barang tambangnya. Kemudian yang kedua syaratnya mencapai nisab. Nisabnya yaitu sama seperti emas dan perak tadi 84 gram, kalau perak 588 gram. Itu nisab. Kalau misalkan Anda kerjaan barang tambang mendapatkan emas senilai 84 gram atau lebih, maka wajib zakat 2,5% dibayarkan zakat. Sekali tambang, pokoknya dapat sekian gram mencapai nisab dikeluarkan 2,5%. Kemudian yang kelima zakatul rikas, zakatnya rikas. Apa rikas itu? Dafirul jahiliyah minat dahab wal fiddah. Rikas itu harta karun dari penemuan jahiliyah berupa perak dan emas. Misalkan ada orang yang mendapati di tanahnya ada harta karun berupa emas dan perak, ini ada kewajiban zakat, namanya zakatul rikas. Apa syaratnya wajib zakatul rikas? Syarat wajibnya yang pertama hendaknya emas dan perak, sama emas dan perak. Kalau harta karunnya yang didapatkan berupa emas dan perak. Yang kedua, an yakuna min dafiril jahiliyah, hendaknya daripada penemuan harta karun di zaman jahiliyah. Hal itu bisa diketahui dengan alamat, tanda-tanda, mungkin ada nama raja atau nama tanda-tanda tahun atau dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, ini bagaimana, ada ciri-cirinya.
tapi hampir tidak ada ini. Tidak ada ya. Yang ada harta karun punyanya orang ketinggalan berjalan. Jangan diaku kalau punyanya orang ketinggalan, ada tandanya punya orang dikembalikan itu. Kalau memang tidak ada suatu barang di tanahnya, misalkan atau di tempatnya, kemudian dia mau mengembalikan, tidak ada tanda-tandanya, ya bukan daminul jahiliyah, dia mengembalikan dia kurang tahu, atau punyanya pulang, tapi nyarinya di mana? Kemudian dia mau mengembalikan orangnya tidak ada. Maka kalau seperti ini, hukumnya seperti hukum lukoto, barang yang hilang yang nemu. Itu ada pembahasan lain, insya Allah pertemuan akan datang biar hadir lagi. Kalau saya jelaskan sekarang teman-teman datang hadir nanti. Ini soalnya sering terjadi. Kita kan sekarang kadang nemu barang, iya, kemudian mau dikembalikan ini kemana ini kemana? Dibiarkan emal ini 200 juta nih. Bisa kan bagaimana itu ada hukumnya itu al-luqatah namanya. Insya Allah pertemuan akan datang. An yakuna nisoban, yaitu juga hendaknya mencapai nisab. Harta karunnya mencapai nisab. Kalau yang ditemukan harta karunnya tidak sampai nisab, yakni 84 gram emas, berarti tidak ada zakat. Yang keempat, hendaknya ada di tanah yang kosong, tidak ada pemiliknya, atau dia sebagai pemilik yang pertama. Ini dalam harta rikas. Atau kalau misalkan dia pemilik kedua, dia menemukan, maka itu barang temuan harta karun itu dikembalikan kepada pemilik pertama. Pemilik pertama yang wajib membayarkan zakat dalam harta rikas, harta karun. Yang keenam, zakat urudut tijarah, zakat perdagangan. Nah ini yang sering banyak nih. Ini pedagang-pedagang, jangan ngantuk, jangan tidur nih. Pedagang-pedagang, terutama yang dagang mobil, yang pasarnya toko-tokonya punya 10, atau yang punya supermarket, punya mall-mall. Ini perlu dipelajari. Zakat urudut tijarah, zakat perdagangan. Maksudnya zakat urudut tijarah, urud itu yaitu apa-apa selain emas dan perak. Kalau emas dan perak, maka wajib zakatnya emas dan perak. Ini perdagangan selain emas dan perak. Kemudian makna tijarah di sini adalah perdagangan, maksudnya memutarkan uang untuk mencari untung, ya bisnis diolah. Itu namanya tijarah, perdagangan. Maka syarat wajibnya perdagangan ada 6. Yang pertama yaitu hendaknya barang, suatu barang-barang, bukan emas dan perak. Syaratnya emas dan perak, maka perihal zakatnya pada bagian zakat emas dan perak. Ini barang selain emas dan perak. Kemudian yang kedua, niat tijarah, niat berdagang. Maka tidak ada kewajiban zakat bagi orang yang niat koleksi atau nyimpan. Contoh punya mobil, punya 3 misalkan, tapi bukan jualan 3 mobil itu, buat dipakai atau koleksi mobil misalkan. Nah ini tidak ada kewajiban zakat. Kalau dia niat dagang itu baru, ya harus ada niat dagang dulu. Kemudian yang ketiga, iktiran niat ditamalluk, yaitu mempunyai niat memiliki, tamalluk, mempunyai niat untuk berdagang ketika membeli kulaan, dan dari situ dimulai haul. Jadi niat misalkan beli mobil, ya beli mobil 3, dan dia niat untuk berjualan di situ. Ya, bukan beli mobil 3 buat istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Bukan, tapi buat berjualan, berdagang.
Kemudian kalau misalkan sudah dia beli 3, dikasihkan kepada istrinya, misalkan 3 mobilnya itu, tapi di tengah-tengah dipakaikan istrinya itu, mantap kasih istri saya, mulai pelit dan pikirnya mulai nih. Padahal buat istrinya ini mulai perhitungan nih. Akhirnya niat pertengahan, saya sudah jualan aja mobilnya, saya buat jualan aja dah. Maka di situ dimulai dihitung ketika niat berjualan. Hitung itu tanggal berapa itu. Begitu juga dia yang salah keempat, dia memiliki itu dengan tukar menukar, bukan dia memiliki dengan warisan atau dapat hadiah. Dia niat berjualan, niat membeli olahan untuk berjualan, beli motor 10 untuk berjualan, tapi bukan dapat dia itu dari warisan atau pemberian hadiah. Misalkan dia orang tuanya meninggal dapat warisan 10 mobil misalkan, dapat warisan 10 mobil. Nah ini dapat warisan 10 mobil ini dia tidak niat berdagang sebetulnya, tapi dia dapat warisan, itu tidak ada wajiban zakat. Tapi kalau misalkan dia dapat warisannya memang perdagangan, memang abahnya itu beli mobil misalkan, ini melanjutkan ada kewajiban zakat. Syarat kelima, hendaknya tidak menukarkan barang-barang dagangan itu dengan emas dan perak. Kalau menukarkan barang perdagangannya itu dengan emas dan perak, berarti niat berhenti berdagang, dia niat mungkin menabung. Di situ emas dan peraknya dia bagian zakatnya perihal persyaratan emas dan perak. Kemudian syarat keenam, hendaknya tidak bermaksud untuk menyimpan atau mengkoleksi atau niat tidak berdagang di tengah-tengah haul. Jadi syaratnya perdagangan itu 1 tahun. Kalau di pertengahan, misalkan tanggal 1 Dzulhijjah dia berdagang niat jualan mobil, ya jualan peracangan, jadi jualan peracangan, toko besar peracangan. Dia berjualan tanggal 1 Dzulhijjah. Kemudian 1 tahun, ini ada kewajiban nanti dihitung. Bisa wajib. Jadi setiap tanggal 1 Dzulhijjah dihitung lagi barang dagangannya. Begitu juga setiap tanggal 1 Dzulhijjah tahun depannya lagi dihitung lagi. Kalau misalkan di pertengahan dia niat, saya tidak niat jualan lagi dah, peracangannya barang-barangnya ini saya niat buat makanan saya sendiri dah, berhenti, sudah berhenti terputus. Kemudian di sini dalam bagian zakat tijarah ini, di samping 1 tahun tidak mencapai nisab, tapi mencapai nisabnya itu, nisabnya seperti ukuran emas dan perak. Seperti 84 gram emas, berarti senilai 84 gram emas, anggap kurang lebih 168 juta misalkan ya. Kalau kita perdagangannya kita ini misalkan 1 tahun Dzulhijjah 1 tahun depan, kemudian dihitung barang-barang dagangnya, berasnya, gulanya, snacknya semuanya dihitung, itu mencapai 168 juta kurang lebih nisab, maka diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5%. Ya, 2,5%. Kalau perdagangan tidak harus menunggu nisab dari awal. Kalau emas dan perak 84 gram emas masuk nisab, baru dihitung. Waktunya dihitung 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah tahun depan masih mencapai nisab, dikeluarkan zakat. Tapi kalau perdagangan setiap tahun dihitung, ya setiap tahun dihitung. Kalau 1 Dzulhijjah tahun depan pada awalnya kan ada sampai masih baru berdagang, modalnya 100 juta dihitung, barangnya 100 juta nilainya. Tahun depan 1 Dzulhijjah tahun depan dihitung ternyata sudah 200 juta. Berarti kan nisab. Tidak harus dari awal awalnya dia nisab dah. Di waktu 1 Dzulhijjah tahun depan dihitung mencapai nisab, maka dikeluarkan. Kalau 200 juta dari 2,5% berarti berapa? 5 juta zakat.
Ini bagi pedagang-pedagang. Ini harus dipahami. Bagaimana permasalahan sekarang? Banyak orang dagang-dagang tapi dapat utang, ya maaf. Kan ya? Orang sekarang ini heran dikatakan fakir miskin tapi punya mobil, Tapi utang. motornya NMAX. Bingung sama orang sekarang. Tokonya besar-besar, modalnya ratusan juta tapi dapat bon. Tempo katanya gitu. Nah, kalau barang-barang yang tempo, yang utang misalnya tempo, itu kan dibeli sama dia, pulaan dia, barangnya dia, cuma membayarnya dia tempo. Mungkin 4 juta, 4 bulan atau 6 bulan masalah. Dia berjualan toko, maka barang-barang yang utang dia milik dia juga itu tetap wajib mengeluarkan zakat. Saya dipahami ya. Nah, ini coba yang banyak pedagang, petani, ya yang punya tabungan-tabungan besar. Anda jangan tidur, jangan pura-pura tidur. Ada kewajiban orang miskin, bagi miskin yang harus disampaikan. Itu bukan uangnya Anda itu haknya bagi miskin. Ini Allah yang memerintahkan, Allah yang mewajibkan, hendaknya dikeluarkan. Insya Allah kepada siapa saja harta-harta zakat dan bagaimana perihal lukoto barang-barang teman, insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Mudah-mudahan istiqomah sampai Allah.